Pemirsa, di sesi kedua ini kami hadirkan satu narasumber lagi, dan sebelum berbincang-bincang, kita simak dulu tayangan berikut ini. Di tangan pasangan suami istri Yayak Eko Cahyanto dan Yeni Nur Susanti, sambal matah berhasil dikemas menjadi oleh-oleh khas Bali. Mengawali bisnis hanya dengan modal Rp300.000 10 tahun silam, sambal bususan kian berkembang di tempa waktu. Tak bisa dipungkiri, media sosial adalah salah satu faktor yang membesarkan sambal bususan. Kini konsumen sambal bususan tak hanya tersebar di seluruh Indonesia, tapi juga mencapai hingga ke mancanegara. Nah pemirsa, melalui sambungan Skype sudah hadir pemilik sambal bususan, Mas Yayak Eko Cahyanto. Halo Mas Yayak. Halo. Ya, kini aku mau nanya-nanya soal sambal bususan, tapi yang keluar malah Mas Yayak. Gimana nih, boleh diklarifikasi? Sambal itu Susan istri saya. Jadi Susan anak saya, dan saya di sini, dan saya di sambal bususan sebagai marketing, Mbak. Tapi ini memang bisnis untuk berdua ya, dijalani berdua. Jadi Mas Yayak marketing, Bu Susan sibuk di dapur, begitu? Ya. Baik, Mas Yayak, ini sambal bususan punya tagline-nya kan menarik juga nih. Tagline-nya terenak nomor 2 di Indonesia. Terus siapa dong nomor satunya? Jadi nomor satunya itu udah diambil kecap, Mbak. Jadi kan kecap selalu nomor 1. Jadi kita bikin sambal ya kita nomor 2 aja lah. Tapi se-Indonesia. Siapa nih? Siapa yang bikin ide tagline terenak nomor 2 ini, bukannya nomor 1? Kenapa? Boleh diceritain nggak kenapa Mas Yayak kemudian pede aja nih milih tagline yang terenak nomor 2 gitu, Mas Yayak? Karena gini, kita kalau yang nomor 1, yang terbaik, ini kan pasti udah banyak banget ya. Jadi kita ingin menarik perhatian orang aja dengan kita menjadi yang nomor 2 gitu. Tapi nomor 2 se-Indonesia. Jadi kalau seandainya nanti ada yang bikin sambal lagi, saya pastikan itu nomor 3. Pinter nih Mas Yayak ya, jadi tagline aja dijadiin bahan marketing yang efektif gitu ya. Mas Yayak, jadi dari sekian banyak jenis-jenis kuliner gitu ya, kenapa Mas Yayak akhirnya kemudian memilih untuk jualan sambal? Dulu kan saya kerja di hotel ya. Dulu saya kerja di hotel dan beberapa teman saya itu banyak yang berpergian ke luar negeri. Jadi ada yang di kapal pesiar dan segala macam. Nah, sampai di sana mereka itu merasa kesulitan, ingin merasakan sambal yang otentik gitu, kayak buatan rumahan. Selama ini kan mereka selalu pakai yang pabrikan, yang udah industri ya? gede. Gitu. Akhirnya kita bikinlah sambal yang memang otentik Bali. Kemudian saya tinggal di Bali, kita tinggal di Bali. Jadi kita bikin sambal yang benar-benar sambal yang mampu mewakili ini loh, tradisional, ini sambal rumahan, tapi masih bisa dibawa keluar. Itu akhirnya kita bikin sambal bususan itu. Jadi sambal khas Bali, karena memang sambalnya yang kita beli waktu itu karena kita tinggal di Bali, kita ambilnya khas Bali. Memangnya khas Bali itu gimana sih, Mas Yayak? Apa yang bikin sambal mata itu begitu spesial di lidah? Oke, kalau sebenarnya sambal, kalau ditanya lagi sambal bususan itu sebenarnya sambal apa sih? Kalau saya bilang ya sambal bususan, karena kan mungkin belum ada sebelumnya. Selama ini kan sambal mata, sambal apa yang sudah ada di Bali. Akhirnya yang sudah ada beredar di pasaran tuh sambal bajak, sambal begitu. Nah, yang dari Bali pada waktu itu belum ada. Tapi kita tidak mungkin kita mengemas sambal mata untuk dibotolin, karena sambal mata sendiri umurnya tidak lebih dari 5 jam dia udah rusak. Akhirnya kita ngambil konsep sambal mata, tapi kita masak, kita matengin. Sebenarnya mata sendiri kan artinya mentah ya, tapi kita mengingkari takdir, jadi sambal yang mentah itu kita matengin biar bisa dibawa kemana-mana. Tapi taste-nya itu masih Bali banget, karena kita tidak pakai bawang putih, kita tidak pakai tomat gitu. Jadi benar-benar cuman cabai, bawang merah, terasi gitu doang. Butuh modal awal berapa sih untuk mulai berbisnis sambal bususan ini?
Kalau modal awal total sekitar botol pokoknya belanja awal itu sekitar 250-an, terus botol, jadi total 600 ribuan lah, total 600 ribuan. 600 ribuan bisa jual berapa botol itu? Kalau kita jual per botol, dulu ya, kita nggak ngomong sekarang ya, dulu kita bisa jual per botol per hari itu 300 botol per hari, average-nya. Baik, oke. Sambal bususan ini kan awalnya kan besarnya di media sosial ya Mas Yayak ya. Apa sih strategi yang Mas Yayak gunakan untuk memasarkan sambal bususan ini kemudian sukses gitu lewat media sosial jualannya? Kalau dulu kita kencengnya itu gini, kalau dulu kita kencengnya di Twitter. Dulu di Twitter. Tapi pada awalnya nggak di Twitter, pada awalnya kita di Facebook. Jadi saya punya list teman-teman, dari itu saya kirimin ini semua. Jadi mungkin bisa jadi apa namanya, bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman. Jadi pada waktu itu saya punya list teman sekitar 3.000. Dari teman-teman yang 3.000 tuh 3.000 sekian tuh saya kirimin ini semua. Saya DM, saya tanyain, suka sambal nggak? Kalau suka, saya kirimin sambal dari ini, sambal khas Bali ya. Saya bilang gitu. Jadi semua teman-teman, jadi kita nggak sampling seenaknya kita ngasih sampel. Jadi kesannya murahan tuh. Jadi kita DM satu-satu teman-teman yang kenal, DM satu-satu. Habis itu kita tawarin, mau sampel nggak? Kita ada produk sambal nih. Kalau mau, nah ini trik juga. Kalau mau, boleh dong. Saya kirim tapi ganti ongkos kirimnya ya, jadi saya nggak ngeluarin ekstra. Jadi mereka juga membelinya pun dia ngerasa nggak gratis gitu loh, dia bayar ongkirnya itu. Nah itu ada jadi nggak barang kita kesannya nggak murahan. Gitu. Jadi kalau dibayar ongkos kirim malah keenakan gitu ya? Kesannya barang kita nggak berharga mbak. Berharga kesannya. Jadi banyak orang-orang yang terima sampel, sampel gini doang. Jadi tapi kalau ada sesuatu yang dikorbankan, misalnya ada duit, mereka harus membayar atau mereka harus bagaimana supaya dapat ini, itu ada perjuangan. Jadi mereka lebih menghargai dibanding yang gratis. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini marketing strategi yang baru saja saya pelajarin dari Mas Yayak ya. Oke, Mas Yayak, kita break dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali.